Bintang Selaban dengan NIM 05041282328066. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah reproduksi dan juga pembibitan, yaitu tentang perbedaan reproduksi betina pada sapi, kuda, domba atau kambing, ayam, dan juga babi. Ikuti ya. Perbedaan yang pertama itu pada ovarium. Kalau sapi berbentuk oval seperti kacang almond, panjangnya itu 5-3 cm. Kalau domba berbentuk seperti oval juga, tetapi lebih kecil, panjangnya itu sekitar 1-2 cm. Kalau kuda berbentuk unik seperti ginjal, dan kalau babi berbentuk khas seperti buah anggur dan memiliki banyak folikel. Perbedaan yang kedua terletak pada ovidak. Sapi memiliki banyak lekukan dengan panjang 20-30 cm, bermuara sampai ujung tanduk uterus. Kemudian pada domba sama seperti babi tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu 12-15 cm. Kalau kuda ovidaknya relatif lebih pendek dan tidak seperti babi. Pada babi sangat berlekuk-lekuk seperti untayan, panjangnya bisa sampai 15-30 cm. Perbedaan yang ketiga itu di uterus. Sapi itu tipenya itu badan uterus sama tanduk uterusnya itu panjang, dan domba itu korpus uterusnya pendek dan tanduk uterusnya panjang dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sapi. Kuda itu tipe bipartius atau korpus uterinya itu panjang dan berkembang dengan baik. Dan babi korpus uterinya itu pendek dan tanduk uterusnya itu sangat panjang dan berlekuk-lekuk. Perbedaan yang ketiga itu ada pada serviks. Sapi itu serviksnya memiliki lipatan cincin yang tebal dan saling bertautan atau cincin anulus. Ya, pada domba serviksnya itu memiliki anulus tetapi lebih kompleks dan berliku-liku seperti spiral. Kemudian pada kuda serviksnya itu pendek dan lunak tanpa memiliki cincin anulus. Kemudian pada babi serviksnya memiliki tonjolan yang saling mengunci seperti ulir. Kemudian saya akan membahas perbedaan antara reproduksi, ruminansia, dan juga unggas. Perbedaan yang pertama itu ada pada ovarium. Ovarium pada ruminansia memiliki sepasang ovarium, sedangkan unggas hanya memiliki satu ovarium yang berfungsi, yaitu sebelah kiri. Perbedaan yang kedua itu ada pada ovidak. Ovidak pada ruminansia berupa saluran kecil penghubung antara ovarium sampai uterus, berperan sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan dan transportasi membawa ovum yang terbuahi embrio menuju uterus untuk implantasi dan proses perkembangan fetus. Pada unggas berupa saluran telur yang ukurannya panjang dan kompleks, terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina, berperan dalam proses pembentukan telur maupun fertilisasi jika terjadi perkawinan di bagian awal ovidak atau infundibulum. Perbedaan yang ketiga itu ada pada uterus. Ruminansia ini memiliki uterus dengan bentuk yang berbeda setiap jenis ternaknya, berfungsi sebagai tempat implantasi, perkembangan sekaligus pelindung fetus. Pada unggas tidak memiliki uterus. Perbedaan yang keempat itu ada pada serviks. Ruminansia memiliki serviks sebagai penghubung antara uterus sampai vagina, berperan sebagai gerbang masuk sperma sekaligus pelindung fetus saat keguntingan dengan pembentukan musus plak. Pada unggas tidak memiliki serviks. Perbedaan yang kelima itu ada pada vagina. Vagina pada ruminansia sebagai penghubung antara serviks dan vulva, berperan juga sebagai tempat kopulasi sekaligus kanal untuk fetus saat melahirkan. Pada unggas memiliki vagina sebagai tempat terakhir yang dilewati oleh telur sebelum dikeluarkan melalui kloaka, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma atau spermanes. Perbedaan yang terakhir itu ada pada kelamin luar. Pada ruminansia ini berupa vulva, sedangkan pada unggas berupa kloaka.
Mungkin sekian penjelasan video yang saya bisa jelaskan. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.